Bab 26, Makna Upacara Kedewasaan. Yang Chen telah mencapai standar untuk menarik tinju kekosongan sejak awal. Adapun 10 batu roh yang diperlukan untuk mempelajari menarik tinju kekosongan, Yang Chen tidak bersedia mengeluarkan uang secara tidak adil. Oleh karena itu, pada hari keempat, dia datang ke paviliun janji lagi, bermaksud untuk memperagakan menarik tinju kekosongan di depan Penatua Yangshi. Ada peraturan di paviliun janji. Jika seseorang berhasil mempelajari keterampilan bela diri yang luar biasa dalam 10 hari, tidak perlu mengeluarkan batu roh. Aturan ini adalah untuk memaksimalkan bakat saudara-saudara keluarga yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan bela diri lebih cepat dan rajin. Jika Anda berhasil berlatih dalam 10 hari, keluarga yang tidak akan mengambil batu roh. Jika tidak bisa, serahkan saja batu roh itu dengan patuh. Tentu saja, sangat sedikit yang berhasil mengembangkan keterampilan bela diri dalam 10 hari. Hal ini membuat Penatua Yangshi bingung dan bingung saat melihat Yang Chen kembali ke paviliun janji. Dia bertanya-tanya, "Yang Chen, mengapa kamu kembali? Itu baru 4 hari. Apakah karena Yang Chen merasa menarik tinju kekosongan tidak cocok untuknya, dan dia ingin kembali untuk memilih keterampilan bela diri lain?" Hal ini menyebabkan Penatua Yangshi mengerutkan kening dan merasa agak tidak bahagia. Perlu diketahui bahwa hal yang paling tabu dalam melatih ilmu bela diri adalah bersikap pelin-pelan. Mempelajari satu hal hari ini dan hal lain besok tidak diragukan lagi merupakan hal yang tabu bagi seniman bela diri. Namun, jawaban Yang Chen di luar dugaannya. Pada saat ini, Yang Chen dengan hormat berkata, "Guru keempat, saya telah berhasil menguasai menarik tinju kekosongan, dan tentu saja, saya harus datang ke paviliun janji untuk menunjukkannya kepada Anda." "Apa?" Penatua Yangshi tercengang untuk sementara waktu, "Apakah kamu serius?" "Ya," kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Penatua Yangshi masih tidak dapat mempercayai telinganya. Dia melangkah maju dan berkata, "Yang Chen, kamu harusnya tahu arti menipu para tetua keluarga." Yang Chen berkata sambil membungkuk hormat, "Guru keempat, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku memiliki lebih banyak keberanian, aku tidak akan pernah berani menipumu." Penatua Yangshi merasa puas dengan kata-kata ini, dan dia melambaikan tangannya, berbicara dengan manis tidak sebaik menunjukkannya kepada saya secara pribadi. "Kamu bilang kamu sudah berhasil menguasai Pulling the Void Fist, lalu tunjukkan padaku di depanku. Kamu harus tahu bahwa untuk melepaskan batu roh, kamu perlu mempelajari setidaknya 30% dari menarik tinju kekosongan, meskipun itu hanya nilai minimumnya." "Saya mengerti," jawab Yang Chen dengan jelas, tidak bermaksud membuang waktu. Begitu kata-katanya jatuh, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya. Dengan suara "pah" dan diiringi debu beterbangan di udara, tinju Yang Chen mulai perlahan menari dan bergerak mengikuti tubuhnya. Sebagai seseorang yang mahir dengan tinju penarik awan, adalah tugas yang mudah bagi Yang Chen untuk mendemonstrasikan efek dari tinju penarik awan dan memenuhi persyaratan Penatua Yangshi. Dibandingkan dengan tinju penarik awan, tinju penarik kekosongan jauh lebih tidak mendalam. Kekuatan tegas dan kekuatan lembut. Kedua tangan Yang Chen digunakan, satu keras dan satu lembut. Mereka saling melengkapi dalam perpaduan yin dan yang, memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Melihat pemandangan ini, Penatua Yangshi tertegun di tempatnya. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya dan menggosoknya, tatapannya penuh dengan keterkejutan. Itu adalah kejutan yang datang dari lubuk jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Murid Penatua Yangshi berkontraksi dengan hebat. Sebagai salah satu dari 9 tetua keluarga yang, tetua Yangshi memiliki status tinggi dan telah mencapai puncak alam pemurnian. Dia telah melihat banyak orang jenius, tetapi hanya sedikit yang bisa membuatnya takjub seperti saat ini. Sudah cukup mengejutkan bahwa dia telah menguasai keterampilan bela diri dengan sempurna hanya dalam 4 hari. Namun kinerja Yang Chen jauh melebihi ekspektasinya. Sebagai penjaga paviliun Wuji, Penatua Yangshi secara alami memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan bela diri, menarik tinju kekosongan. Bahkan jika Pulling the Void Fist dikembangkan dengan sempurna, itu belum tentu lebih baik dari Yang Chen. Seolah-olah Yang Chen telah membawa Pulling the Void Fist ke level lain, mencapai tolok ukur baru. Hal ini membuat Penatua Yangshi memikirkan sebuah kemungkinan, dalam mempelajari keterampilan bela diri, mereka memilih jalur alternatif.
Apakah keluarga Yangku benar-benar menghasilkan orang yang begitu jenius? Banyak orang jenius yang menggabungkan ide-ide mereka sendiri ketika mempelajari keterampilan bela diri dan memperluas jalur asli keterampilan bela diri untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar. Orang jenius seperti itu tidak diragukan lagi langka dan sulit ditemukan. Mereka memiliki kejeniusan di keluarga yang mereka. Sekitar setengah waktu dupa kemudian, Yang Chen menyelesaikan tinju menarik void dengan tenang dan anggun. Ketika Yang Chen melihat wajah penatua Yang Si, yang masih tenggelam dalam keterkejutan, dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Yang Chen, apakah kamu yakin belum pernah berlatih teknik menarik tinju kekosongan sebelumnya? Penatua Yang Si menelan seteguk air liur, hampir tidak berani mempercayai matanya sendiri saat dia berbicara. Yang Chen berkata dengan tenang, Guru keempat, saya belum pernah berlatih teknik menarik tinju kekosongan sebelumnya. Memang benar, dia belum pernah berlatih pulling the void fist sebelumnya. Tapi, dia sangat mengenal tinju penarik awan. Tinju menarik kekosongan adalah versi singkat dari tinju penarik awan, dan yang dia praktikkan adalah tinju penarik awan, yang dapat dianggap sebagai nenek moyang dari tinju penarik kekosongan. Tidak mengherankan, Penatua Yang Si sangat terkejut karena tinju penarik kehampaan yang baru saja dia latih adalah perpaduan dari tinju penarik awan. Di dunia luar, tinju penarik awan, yang dianggap sebagai keterampilan bela diri yang luar biasa, sudah cukup untuk menekan Penatua Yang Si hanya dengan puncak gunung es yang terbuka. Pada saat ini, Penatua Yang Si merasa sulit untuk menenangkan emosinya. Dia berjalan mendekat, meraih bahu Yang Chen, dan berkata dengan tidak jelas, bagus, bagus. Yang Chen, kamu benar-benar bibit yang menjanjikan. Orang tua itu tidak salah menilaimu. Dia telah menjaga paviliun janji selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang jenius, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Yang Chen sebelumnya. Dia sangat gembira. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Yang Chen berada di lapisan keempat alam pemurnian tubuh, dia sedikit terkejut tetapi tidak begitu bahagia. Namun, sekarang berbeda. Dia bahagia dari lubuk hatinya. Yang Chen, kamu harus menghargai bakatmu, kata Penatua Yang Si sambil menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Yang Chen. Bekerja keras dalam upacara kedewasaan. Ada beberapa hal yang guru keempat tidak ingin campur tangan, tapi setelah melihat bakatmu hari ini, aku akan memberitahumu sebelumnya. Yang Chen menjadi penasaran, tolong beritahu saya, guru keempat. Banyak anggota keluarga yang berpikir bahwa upacara kedewasaan adalah sebuah penilaian, sebuah kesempatan untuk kompetisi internal. Namun kenyataannya tidak. Di satu sisi, ini untuk menemukan bakat dalam suku, di sisi lain, ini adalah cara untuk menghalangi orang luar. Penatua Yang Si mengelus janggutnya, mengapa setiap klan di ratusan klan liar besar mengadakan upacara kedewasaan setiap tahun? Hal itu untuk menghalangi ras asing, agar mereka mengetahui kekuatan talenta yang ada di klannya sendiri. Keluarga yang kami tidak terkecuali. Setiap upacara kedewasaan adalah kesempatan untuk memamerkan kekuatan keluarga. Jika kalian, anak-anak muda berbakat, berkinerja buruk, itu akan memalukan bagi keluarga yang. Jika kinerjamu bagus, maka keluarga yang akan mendapatkan prestise. Yang Chen mengangguk sambil berpikir, junior ini mengerti. Dia tidak memikirkannya secara detail pada awalnya, tapi sekarang, setelah direnungkan, dia mengerti. Mengapa ketika upacara kedewasaan semakin dekat, banyak wanita mulai memilih untuk menjalin ikatan pernikahan dengan pria muda berbakat dari keluarga yang. Karena mereka menyukai bakat keluarga yang. Mungkin itu salah satu alasannya, tapi apakah orang tua mereka akan sebodoh itu? Mereka menggunakan dalih aliansi pernikahan untuk memilih seseorang yang dapat membela mereka di keluarga yang di masa depan. Misalnya Yang Wu. Jika dia menjadi kepala keluarga di masa depan, bukankah gadis dari klan kecil yang menikah dengannya akan memiliki kehidupan yang baik? Kamu harus bersinar dalam upacara kedewasaan ini dan setidaknya mengintimidasi orang-orang tidak penting dari ras asing, kata Penatua Yang Si dengan gembira sambil mengelus jenggotnya. Tuan keempat, junior ini pasti akan melakukan yang terbaik, kata Yang Chen sambil tersenyum. Dia tidak berencana untuk menahan diri selama upacara kedewasaan. Baiklah, bekerja keraslah, kata Penatua Yang Si. Yang Chen tidak tinggal lebih lama lagi, kalau begitu, junior ini akan pergi. Melihat ke arah mana Yang Chen pergi,
Penatua Yang Si terdiam beberapa saat sebelum bergumam, upacara kedewasaan keluarga yang tahun ini tampaknya lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aku tidak menyangka Yang Chen begitu pandai menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya, bahkan dari mataku yang tajam. Saya ingin tahu apakah keluarga yang dapat menghasilkan seorang jenius yang dapat bersaing dengan suku-suku besar. Ada 12 suku besar di hutan belantara besar, dan keluarga yang hanyalah suku tingkat menengah. Suku besar mendapatkan gelar mereka karena kualitas luar biasa mereka. Setidaknya dalam setiap upacara kedewasaan, mereka akan menindas suku lain, memaksa mereka yang ingin menggantikan mereka untuk membatalkan rencana mereka. Meskipun ada beberapa bibit yang menjanjikan di keluarga Yang, Penatua Yang Si tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika memikirkan kesenjangan antara mereka dan suku-suku besar. Dia masih kurang percaya diri dengan masalah ini. Bab 27, Penilaian Dasar Upacara Kedewasaan. Ketika waktu upacara kedewasaan semakin dekat, Yang Chen menjadi lebih rajin dalam pelatihannya. Meskipun dia telah memenuhi harapan Penatua Yang Si dan dengan sempurna menguasai tinju penarik awan, Yang Chen belum sepenuhnya memahami tinju penarik awan. Sebelum upacara dimulai, dia harus menguasai tinju penarik awan dengan baik. Harus dikatakan bahwa bakat tubuh ini melampaui harapan Yang Chen. Yang Chen awalnya memperkirakan bahwa dia akan berhasil mempelajari tinju penarik awan sebelum upacara, tetapi yang mengejutkan, dia sudah menguasainya sepenuhnya sebulan sebelum upacara dimulai. Di bulan yang tersisa, Yang Chen menemui Penatua Yang Si untuk berlatih alkimia dan mengkonsolidasikan budidaya seni bela diri, membuat kemajuan lebih lanjut. Maka, seiring berjalannya waktu, upacara kedewasaan dimulai. Tuan muda, kamu harus mengenakan pakaian ini. Yang ini terlihat lebih bagus. Yang Kaidi dan Gu Mingyue membantu Yang Chen memilih pakaiannya. Yang Chen berdiri di tengah, tanpa daya berkata, "Kakak, tidak perlu berpakaian terlalu serius, saya hanya akan menghadiri upacara kedewasaan, bukan kencan buta." "Tidak, hari ini adalah hari kedewasaanmu, ini hari yang besar." Yang Kaidi berkata dengan sungguh-sungguh. "Tuan muda, nona muda itu benar." Gu Mingyue juga ikut serta. Yang Kaidi melanjutkan dengan gugup, "Lagi pula, siapa bilang upacara kedewasaan bukanlah acara kencan? Selama Anda tampil bagus di upacara tersebut, sekelompok gadis akan berjuang untuk menikahi Anda. Tapi, saudaraku, kamu tidak perlu berusaha terlalu keras. Bahkan jika kamu gagal dalam penilaian, dan tidak ada yang mau menikahimu, kamu masih memiliki saudara perempuanmu. Petik 2. Dan kamu juga memilikiku." Gu Mingyue, takut dia akan dilupakan, berteriak dengan tergesa-gesa. Sekarang dia sepenuhnya mengabdi pada Yang Chen, matanya dipenuhi dengan pemujaan. Dia tidak tahu apakah itu karena kepribadiannya atau karena dia mengikuti Yang Kaidi, tapi dia percaya kata-kata Yang Kaidi bahwa Yang Chen adalah seorang jenius dan karenanya melihatnya seperti itu. Yang Chen memutar lehernya, "Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus pergi." Upacara kedewasaan dimulai, tidak diragukan lagi merupakan momen paling meriah bagi keluarga Yang. Semua remaja di klan berkumpul di arena seni bela diri keluarga Yang, ditemani oleh banyak tetua dari klan. Selain itu, 9 tetua dan patriark keluarga Yang semuanya hadir. Dan anak-anak berusia 13 tahun yang akan menjadi dewasa semuanya berkumpul. Yang Chen ada di antara mereka. "Pergilah, tuan muda." Gu Mingyue melambaikan tangan kecilnya, wajahnya memerah saat dia berteriak. Yang Chen berdiri di antara para remaja ini, berjumlah sekitar 40 orang, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sama seperti Yang Chen, Yang Heng juga ada di antara mereka. Yang Heng awalnya adalah saingan lama Yang Chen. Saat melihat Yang Chen, wajahnya menjadi jelek. Mendengar Gu Mingyue bersorak untuk Yang Chen, dia teringat saat dia dipermalukan oleh Yang Chen. Pada saat ini, dia diliputi amarah dan berkata tanpa emosi, "Yang Chen, saya tidak menyangka kamu punya nyali untuk menghadiri upacara kedewasaan. Sepertinya kamu benar-benar siap untuk memecahkan masalah dan mengeluarkan dirimu dari keluarga. Benar-benar, sepertinya urusanku bukan urusanmu." Yang Chen sedikit tersenyum, tampak tenang dan tenang. Semakin dia melihat ekspresi Yang Chen, Yang Heng semakin marah. Segera, dia tertawa sinis, "Baiklah, Yang Chen, saya meremehkan keberanian Anda.
Namun, saya ingin tahu bagaimana budidaya seni bela diri Anda akan mendukung Anda selama upacara. Memang benar, diusir dari keluarga tetap sama bagimu, apapun yang terjadi. Tapi, sebaiknya kamu berhati-hati selama upacara kedewasaan. Dia siap mengambil kesempatan untuk melumpuhkan Yang Chen selama upacara. Bagaimanapun, Yang Chen sangat buruk dalam budidaya seni bela diri. Yang Heng tidak percaya bahwa siapapun di klan dapat menyalahkannya karena telah melumpuhkan Yang Chen. Namun, akan sulit menghadapi Yang Kaidi. Tapi begitu dia melewati upacara kedewasaan, bahkan jika Yang Kaidi kuat, apakah dia berani menyerangnya di depan anggota keluarga Yang? Memikirkan hal ini, sedikit kedengkian muncul di mata Yang Heng. Yang Chen dengan hati-hati mengamati tanda kedengkian di sekitarnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya pasrah. Jika Yang Heng jujur selama upacara kedewasaan, Yang Chen tidak akan mengganggunya, tetapi jika pihak lain bersikeras untuk begitu buta, maka dia tidak akan keberatan bersikap kejam dan memberinya pelajaran. Baiklah, semuanya ada di sini. Pemimpin klan Yang Jinhe berdiri di depan dan berkata dengan nada keras. Begitu dia berbicara, seluruh adegan menjadi tenang. Meskipun Yang Heng kesal, dia dengan patuh menutup mulutnya. Dia tahu bahwa upacara kedewasaan akan segera dimulai, di bawah pengumuman Yang Jinhe. Biasanya, pemimpin klan Yang Jinhe jarang muncul, tetapi hari ini berbeda, karena upacara kedewasaan adalah salah satu festival paling hikmat di keluarga Yang. Setiap tahun pada hari ini, kepala keluarga Yang secara pribadi akan memimpin acara tersebut karena menyangkut reputasi keluarga. Seperti sekarang, banyak orang dari keluarga lain sudah berkumpul di sini. Yang Jinhe berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengumumkan dimulainya upacara kedewasaan. Nyalakan apinya. Guyuran. Di bawah sinar bulan, di kegelapan malam, obor dinyalakan satu per satu. Dengan menyalanya api, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi terang. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yang Jinhe memberi perintah tegas, bawakan anggur. Selanjutnya, pada upacara bagian kedua, sekelompok pelayan membawa mangkuk berisi anggur dan menyerahkannya kepada masing-masing tuan muda. Artinya jelas, begitu mereka meminum anggur, mereka akan dianggap dewasa menurut standar saat ini. Anggurnya kuat, tetapi anak-anak muda sudah berlatih meminumnya di rumah sebelumnya. Yang Chen tidak terkecuali. Sedangkan untuk anggurnya, Gu Mingyue telah menyiapkannya sebelumnya di rumah. Dia melihat Gu Mingyue membawakan anggur dengan semangat tinggi dan meminum mangkuk itu dalam satu tegukan. Rasa pedas masuk ke mulutnya dan mengalir ke perutnya. Saat berikutnya, anak-anak muda itu memecahkan mangkuk mereka ke tanah. Yang Jinhe mengangguk puas. Setelah meminum semangkuk anggur ini, kalian yang berjumlah 47 sekarang dianggap dewasa. Namun, jika Anda ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda. Yang Jinhe melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, di bagian selanjutnya, penilaian dasar menanti Anda. Apakah kamu siap? Kami siap. Bersamaan dengan itu, suara kuat anak-anak muda itu bergema memekakkan telinga. Setelah meminum anggur, mereka agak bersemangat. Bahkan suasana hati Yang Chen yang berpengalaman pun terguncang. Yang Jinhe jarang menunjukkan sedikit senyuman, bawakan batunya. Mengikuti perintah Yang Jinhe, batu-batu besar dibawa ke arena seni bela diri. Ada bekas yang jelas di bebatuan ini. 100 jin, 200 jin, hingga 1500 jin. Jumlah beban yang bisa diangkat seseorang sesuai dengan budidaya seni bela diri mereka. Ini adalah penilaian paling dasar. Yang Jinhe tidak repot-repot menjelaskan aturannya lebih jauh, seperti yang Anda lihat, batu-batu ini mewakili kemampuan Anda. Jika kamu bisa mengangkat batu seberat 100 jin, kamu akan lulus penilaian paling dasar untuk menjadi dewasa. Tentu saja, semakin berat batu yang bisa Anda angkat, semakin menonjol pula Anda. Sedangkan bagi mereka yang bahkan tidak bisa mengangkat batu seberat 100 jin, pergilah dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Saat kata-kata Yang Jinhe jatuh, mata anak muda yang hadir terfokus pada Yang Chen. Yang jelas, mereka semua yakin bisa lulus penilaian. Dan orang yang paling mungkin gagal sepertinya tidak lain adalah Yang Chen. 28. Siapa yang menerima bantuan? Bagaimanapun, ini bukanlah hal yang aneh, karena Yang Chen terkenal sebagai sampah di keluarga Yang. Tiba-tiba ditatap oleh begitu banyak pasang mata, Yang Chen tampak cukup tenang.
Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, seolah dia tidak melihat tatapan ini sama sekali. Yang Jinhe juga mengarahkan pandangannya ke Yang Chen, tapi dia tidak berlama-lama sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, upacara resmi dimulai." Segera setelahnya, pelayan tua Yang Jinhe dengan keras berseru, "Yang Wanyou, hadiah." Pemuda bernama Yang Wanyou dengan bersemangat berlari ke depan. Dia melirik batu seberat 300 jin itu, menggosok kedua tangannya, dan pada saat berikutnya memeluk erat batu seberat 300 jin itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Melihat pemandangan ini, banyak tetua keluarga yang mengangguk setuju. 300 jin, Yang Wanyou, tahap akhir dari alam pemurnian tubuh lapisan pertama. Seru pelayan tua itu. 100 jin mewakili alam pemurnian tubuh tingkat pertama, 400 jin mewakili tingkat kedua, dan kemudian untuk setiap 300 jin, ada peningkatan satu tingkat. Selanjutnya, anggota kedua klan keluarga yang melangkah maju untuk penilaian. Hal ini pun menimbulkan kehebohan di kalangan sesepuh yang datang untuk menyaksikan kejadian tersebut. Saya diam-diam menguji anak saya, dan dia bisa mengangkat 500 jin dengan mudah. Dia memiliki budidaya seni bela diri tingkat kedua dari alam pemurnian tubuh. Di generasi ini, anak saya ditakdirkan menjadi naga di antara manusia. Kata tetua keluarga ini dengan penuh semangat. Hanya 500 jin, anak kita bisa mengangkat 600 jin batu besar. Pada saat yang sama, banyak ras asing juga dengan cepat mengamati para jenius keluarga yang tersedia untuk aliansi pernikahan. Bagi mereka, menemukan beberapa orang jenius dari keluarga yang untuk membentuk aliansi pernikahan, dan menunggu para jenius ini tumbuh dan menjadi pengambil keputusan keluarga yang akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Adapun patriark keluarga yang saat ini, Yang Jinhe, dia sudah berangkat lebih awal untuk mengunjungi loteng di atas, dan yang mengejutkan, dia menerima tamu terhormat. Demikian pula, tetua keluarga yang, dari tetua agung hingga tetua ke-9, semuanya duduk di sini, menunjukkan status tinggi dari tamu ini. Tamu terhormat ini adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah hitam, bukankah Li Yuyan yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya? Li Yuyan dan kepala keluarga Yang Jinhe, duduk bersama di kursi, mengobrol dengan riang. Saudara Li, apa pendapatmu tentang bakat dari keluarga yang kita ini? Namanya Yang Hang, dan dia akan menjadi yang berikutnya. Keunggulannya terletak pada budidaya ganda ilmu bela diri dan alkimia, namun jangan meremehkan budidaya ilmu bela dirinya. Saya percaya Yang Hang telah membuat terobosan dalam budidaya seni bela diri dalam 2 bulan terakhir dan seharusnya mencapai lapisan ketiga alam pemurnian tubuh, Yang Jinhe berkata ragu-ragu. Jauh di lubuk hati, Yang Jinhe masih penasaran dengan Li yang jenius dari keluarga Yang Yuyan menghargai. Akibatnya, dia mencoba beberapa kali. Namun, ekspresi Li Yuyan hampir sama untuk setiap jenius yang dia tunjukkan, tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Ketika berbicara tentang Yang Hang, ekspresi Li Yuyan tetap sama, dia dengan santai menikmati teh dan dengan santai berkata, "Oh." Melihat wajah Li Yuyan yang tidak tertarik, Yang Jinhe mulai merasa geli sekaligus tidak berdaya, karena dia tidak yakin kejeniusan keluarga yang mana yang telah menangkap Li. Mata Yuyan. Tapi Li Yuyan tidak berniat menyebutkannya. Saat ini, penilaian masih berlangsung. Seperti yang dikatakan Yang Jinhe, giliran Yang Hang berikutnya. Yang Hang. Petik 2. Saat nama Yang Hang dipanggil, mulutnya melengkung, dan dia menatap Yang Chen dengan penuh arti sebelum melangkah maju ke tengah. Dia mengabaikan batu besar 100 jin, 200 jin, dan 300 jin. Jelas sekali, keterampilan Yang Hang bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan batu seberat 300 jin. Hal ini membuat banyak penonton tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia sudah berada di batu seberat 500 jin dan Yang Hang belum berhenti. Apakah dia masih bisa mengangkat batu yang lebih berat? Sulit untuk mengatakannya, Yang Hang selalu menjadi seorang jenius yang luar biasa. Mendengar penampilan luar biasa Yang Hang, Sun Qiaomei berpikir dengan hati-hati di antara penonton. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan memilih Yang Hang sebagai suaminya. Pada akhirnya, Yang Hang menargetkan batu seberat 700 jin. 700 jin. Ya dewa, apakah Yang Hang sudah mencapai lapisan ketiga alam pemurnian tubuh? 700 jin menunjukkan bahwa Yang Hang telah memasuki lapisan ketiga alam pemurnian tubuh.
Di bawah tatapan bingung semua orang, Yang Heng mengumpulkan kekuatannya dengan kedua tangannya, meraih batu itu, dan dengan lembut mengangkatnya ke atas kepalanya dalam satu tarikan napas. Setelah menahannya selama 3 detik, Yang Heng sepertinya belum menggunakan seluruh kekuatannya, dan melemparkan batu seberat 700 jin itu ke tanah, menimbulkan sejumlah besar debu, membuat suara yang mengejutkan. Saat ini, semua orang tercengang. Tidak diragukan lagi, sejauh ini Yang Heng memiliki performa terbaik. Pelayan tua itu juga mengungkapkan senyuman puas, Yang Heng, pemurnian tubuh. Tahap awal lapisan ketiga rilem, kinerja luar biasa. Mendapatkan pengakuan dari pelayan lama yang Jinhe juga merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Yang Heng menjadi lebih bersemangat, dan dia tampak seperti ayam jago yang bangga saat dia melirik ke arah Gu Mingyue, seolah dia ingin memberitahunya betapa bodohnya keputusannya untuk tidak memilihnya. Sayangnya, tatapan Gu Mingyue tidak pernah beralih dan tetap fokus pada Yang Chen. Sialan, Yang Heng mengertakkan gigi karena marah, Gu Mingyue, kamu akan segera tahu jenis mata anjing apa yang kamu punya. Harus dikatakan bahwa kemunculan Yang Heng tidak diragukan lagi meningkatkan suasana penilaian ini. Mungkin itu karena provokasinya, tetapi dalam penilaian anak-anak keluarga yang berikut ini, bahkan jika kinerja mereka tidak sebaik Yang Heng, mereka tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Selain itu, beberapa acara utama juga secara kebetulan dikelompokkan di bagian akhir. Saat acara utama semakin dekat, kepala keluarga Yang Jinhe, mau tidak mau bertanya lagi dengan ragu, orang berikutnya yang akan dinilai bernama Yang Wu, salah satu talenta paling menonjol di keluarga Yang saya. Di usianya yang baru 13 tahun, dia telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat keempat, 2 kali lebih kuat dari adiknya Yang Heng. Dia adalah bibit yang baik untuk keluarga yang kita, haha. Berbicara tentang Yang Wu, wajah Yang Jinhe penuh dengan rasa puas diri. Bagaimanapun, ini adalah salah satu talenta terbaik generasi muda di keluarga Yang. Oh, puncak alam pemurnian tubuh tingkat keempat, itu lumayan, Li Yuyan mengangguk. Yang Jinhe masih belum bisa melihat kepuasan apapun dalam ekspresi Li Yuyan. Jelas sekali bahwa jenius favorit Li Yuyan bukanlah Yang Heng, dan juga bukan Yang Wu. Apa yang sedang terjadi? Yang Jinhe benar-benar bingung. Apa tujuan Li Yuyan datang ke keluarga Yang? Jenius keluarga yang mana yang telah menarik status tinggi, Master Spirit Martial Realm ini? Yang Jinhe merasa malu, dia hampir memperkenalkan semua orang jenius di keluarga Yang kepada Li Yuyan, tetapi ekspresi Li Yuyan tetap tidak berubah. Hal ini membuatnya agak bingung. Siapa yang memenangkan hati Li Yuyan? Bab 29, Keberuntungan siapa yang buruk? Harus dikatakan bahwa Yang Wu, sebagai salah satu talenta terbaik di keluarga Yang, secara samar-samar telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi jenius nomor satu di keluarga. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Banyak wanita muda dari keluarga lain yang berencana untuk berhubungan dengan Yang Wu mulai berteriak kegirangan saat melihatnya. Ini adalah hal yang sangat normal. Di seluruh benua, seni bela diri dihormati di atas segalanya. Hanya melalui seni bela diri seseorang dapat bertahan hidup selama berabad-abad. Selama budidaya dan bakat seni bela diri seseorang tinggi, secara alami akan menyebabkan banyak wanita berteriak. Yang Wu sangat menikmati perasaan ini. Dalam 2 bulan ini, tingkat kultivasinya telah berkembang lebih jauh, mencapai tahap terakhir dari lapisan keempat alam pemurnian tubuh dari tahap tengah. Dia memiliki keyakinan untuk memenangkan kejuaraan di kedatangan ini. Upacara usia. Yang Wu. Petik 2. Setelah mendengar namanya dipanggil, Yang Wu melangkah keluar dengan kepala terangkat tinggi dan aura percaya diri. Yang Wu, dia adalah simbol generasi muda keluarga Yang kami. Jika anak saya bisa menjadi luar biasa ini, saya sebagai seorang ayah akan merasa lega bahkan dalam kematian. Petik 2. Yang Wu memang kuat, mengabaikan batu 1000 kati. Yang Wu telah menetapkan targetnya pada 1100 kati. Setelah mencapai tahap akhir lapisan keempat alam penyempurnaan tubuh, Yang Wu sudah memiliki kekuatan untuk mengangkat batu seberat 1200 jins. Namun dibandingkan dengan itu, 1200 jin lebih sulit, jadi Yang Wu memikirkannya dan menetapkan targetnya pada 1100 kati. Bahkan jika itu hanya batu seberat 1100 kati, tidak ada yang bisa melampauiku. Yang Wu mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum percaya dirinya.
Di antara keluarga Yang, dia bukan satu-satunya yang telah mencapai lapisan keempat alam pemurnian tubuh. Namun, mereka yang telah mencapai level itu sebagian besar berada di tahap pertengahan lapisan keempat. Tidak ada orang yang mencapai tahap selanjutnya seperti dia. Dengan mengingat hal itu, Yang Wu gemetar. Saat berikutnya, dia dengan kuat memeluk batu itu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya dengan kekuatan yang besar. Yang Wu mengangkat batu seberat 1100 kati itu dengan mudah, sepertinya dia masih memiliki sisa tenaga. Kalau tidak, mengangkat batu seberat 1100 kati tidak akan semudah itu. Lebih sulit lagi melakukannya tanpa memerah dan kehabisan napas seperti Yang Wu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, mungkin dia meninggalkan sesuatu untuk kejuaraan. Masa depan pemuda ini tidak terbatas, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Banyak ras asing yang memberikan pujian tinggi kepada Yang Wu. Adapun gadis-gadis muda yang mengagumi Yang Wu, teriakan mereka terus berdatangan, terutama wanita muda keluarga Yu yang akan menikahi Yang Wu. Dia merasa hatinya tiba-tiba mekar dan mau tak mau dia ingin melompat. Pelayan tua Yang Jin He juga menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata dengan lembut, Yang Wu, 1100 kati, lapisan keempat alam pemurnian tubuh tingkat menengah. Karena Yang Wu menahan sebagian kekuatannya, dia diumumkan berada di tahap pertengahan lapisan keempat alam pemurnian tubuh. Faktanya, banyak murid muda yang hadir juga menahan sebagian kekuatan mereka. Selanjutnya, pelayan tua itu meliriknya. Suatu kebetulan, atau mungkin tidak, tepat setelah Yang Wu datanglah Yang Chen. Yang Chen merasa sedikit terkejut saat mendengar namanya dipanggil. Dia mengangkat bahu, menatap Yang Wu sekilas. Yang Wu, yang menikmati pemujaan orang banyak, mengingat kembali pengalaman tidak menyenangkannya dengan Yang Chen saat dia melihatnya dan berkata dengan dingin, Yang Chen, sepertinya keberuntunganmu tidak begitu baik, berada di peringkat tepat setelah saya. Saya ingin tahu seberapa banyak yang dapat Anda capai dibandingkan dengan saya. Oh, maaf, saya lupa, Anda sepertinya tidak memiliki budidaya seni bela diri. Mengatakan kamu bisa mencapai persentase tertentu dari levelku sepertinya melebih-lebihkanmu. Mendengar perkataan Yang Wu, Yang Chen mengusap telinganya, apakah kamu baru saja mengatakan aku bernasib buruk? Apakah menurutmu keberuntunganmu bagus? Yang Wu berteriak dengan kasar. Yang Chen tersenyum santai, tidak peduli dengan komentar lebih lanjut dengan Yang Wu. Sejak dia dipanggil, dia perlahan melangkah maju. Melihat Yang Chen melangkah maju, penatua yang berada di loteng yang sama dengan Yang Jin He, tiba-tiba berdiri. Tunggu, teriak penatua Yang. Hal ini segera membuat Yang Jin He bertanya dengan heran, tetua, apa maksudmu? Semua orang yang hadir juga memusatkan perhatian mereka pada penatua Yang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa penatua tiba-tiba berdiri? Karena teriakan penatua Yang, penilaian harus dihentikan sementara. Penatua Yang berkata dengan hormat, pemimpin klan, saya meminta agar penilaian Yang Chen dihentikan. Wajah Yang Jin He berangsur-angsur menjadi canggung, tetua, saya ingin tahu, apa maksud Anda dengan ini? Penatua Yang tahu bahwa permintaan hari ini akan agak sulit diterima oleh Yang Jin He, karena bagaimanapun juga, Yang Jin He masih menerima tamu terhormat. Namun, Yang Chen adalah seorang jenius alkimia yang sangat ia sukai. Jika Yang Chen entah bagaimana tersingkir dari daftar keluarga, akan jauh lebih merepotkan untuk menyelamatkan situasi nanti. Jadi, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membela Yang Chen. Dalam hatinya, dia masih tidak menyangka Yang Chen bisa lulus ujian hari ini. Dengan pemikiran itu, penatua Yang menarik napas dalam-dalam, pemimpin klan, semua orang tahu bahwa Yang Chen tidak dapat mengembangkan seni bela diri. Dia memang memiliki bakat dalam bidang alkimia, jadi saya ingin dia mengikuti saya di masa depan untuk belajar alkimia. Bisakah kita melupakan upacara kedewasaan untuknya? Omong kosong. Yang Jin He berteriak dengan marah, wajahnya sedingin es. Jika itu terjadi di lain waktu, dia tidak akan keberatan memberi wajah pada penatua Yang. Tapi hari ini berbeda. Li Yuyan sedang duduk di sana, dia tidak bisa membiarkan orang luar menertawakan anggota keluarganya. Lagi pula, jika mereka tidak lulus ujian, mereka akan dikeluarkan dari pendaftaran rumah tangga, yang merupakan perintah yang dikeluarkannya sendiri. Jika dia menyetujui penatua Yang hari ini, bukankah itu seperti mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri?
Penatua yang ditolak, dan ekspresinya juga menjadi sulit untuk dilihat. Tetua, ini salahmu. Bagaimana Anda bisa membiarkan perasaan pribadi mengganggu ritual sakral upacara kedewasaan? Suara sarkastik terdengar, sengaja menaikkan volumenya agar semua orang di bawah loteng bisa mendengar dengan jelas. Dia adalah seorang pria parubaya, yang dikenal sebagai Tuan ke-8 Yang, tetua ke-8 dari keluarga Yang merupakan saingan lama tetua Yang. Melihat penatua yang merasa malu, dia tidak ragu-ragu untuk berdiri dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dengan teriakannya, semua orang sekarang tahu tentang situasi Yang Chen. Ada orang yang sebenarnya ingin menghindari upacara kedewasaan melalui koneksi. Ya dewa, hal seperti ini benar-benar bisa terjadi pada upacara kedewasaan keluarga Yang. Jika itu orang lain, itu akan aneh, tapi kalian tidak mengenal Yang Chen. Dia jenius yang langka dalam alkimia tetapi benar-benar sia-sia di keluarga Yang, gagal dalam seni bela diri dan alkimia. Saya mendengar bahwa ketika dia berkompetisi dengan keluarga Wang, dia gagal memurnikan satu ramuan pun meskipun memiliki banyak bahan berharga. Dia mungkin tahu dia tidak bisa melewati upacara kedewasaan dan diam-diam memberikan beberapa hadiah kepada penatua Yang, itulah sebabnya penatua yang mencoba berbicara mewakilinya. Banyak ras asing berkumpul, berbisik-bisik dan menyaksikan kegembiraan, karena ini adalah peristiwa langka. Bab 30, Sasaran, 1200 Jin, 600 kg. Haha, Yang Chen, betapa menyedihkannya kamu. Anda begitu takut dengan penilaian upacara kedewasaan sehingga Anda bahkan tidak berani menerimanya. Dan Anda membutuhkan penatua Yang untuk berbicara mewakili Anda. Yang Heng mengejek dengan sinis dari samping, menantikan Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri nanti. Yang Chen tidak menanggapi Yang Heng kali ini. Faktanya, semua orang menantikan hasil darinya saat ini. Jadi, biarkan dia berbicara tentang hasilnya. Pada titik ini, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada hasil. Adapun penatua yang berbicara atas namanya, dia juga terkejut dan tidak menduganya sebelumnya. Dia entah bagaimana menganggapnya lucu dan menyentuh, mengetahui bahwa penatua yang tidak tahu tentang budidaya seni bela diri dan melakukan ini sepenuhnya demi dirinya sendiri. Dia merasakan kehangatan di hatinya dan sudah siap untuk membalas budi penatua Yang. Bagaimanapun juga, dibutuhkan keberanian untuk membela dia dalam situasi ini. Jika dia gagal dalam penilaian, dia akan benar-benar dikeluarkan dari catatan rumah tangga. Pada titik ini, penatua yang masih bernegosiasi dengan Yang Jinhe di loteng, setidaknya matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon. Pemimpin klan, kita tidak bisa melepaskan seorang jenius alkimia hanya karena ini. Penatua Yang cemas. Penatua Yang, secara teknis, saya, sebagai orang luar, tidak seharusnya angkat bicara. Namun, menurutku membiarkan Yang Chen mencobanya mungkin akan lebih mengejutkanmu. Li Yuyan tersenyum sedikit, berpikir bahwa keluarga yang telah menyembunyikan Yang Chen sangat dalam, bahkan orang tua seperti dia tidak mengetahui detail sebenarnya Yang Chen. Berdasarkan pemahamannya tentang Yang Chen, anak itu tidak akan pernah seperti apa yang dikatakan anggota keluarga yang tidak mampu berlatih seni bela diri. Penatua yang agak bingung, mengapa Li Yuyan ikut campur saat ini. Yang Jinhe awalnya bersedia setuju dengan penatua Yang, tetapi dengan interupsi Li Yuyan sekarang, menjadi semakin sulit baginya untuk membuat keputusan. Dia berkata tanpa ekspresi, tetua kedua, tolong berhenti memaksakan urusan ini. Tapi, penatua Yang merasa tidak mau. Pada saat ini, penatua Yang si berbicara dengan lembut dari samping, saudara kedua, jangan menjadi tidak sabar. Biarkan anak itu mencobanya. Saudara keempat, apa yang kamu, penatua Yang bingung. Dia tahu bahwa penatua Yang si biasanya berhubungan baik dengannya, jadi mengapa dia tidak membantunya hari ini. Penatua Yang si terkekeh, kakak kedua, perhatikan nasihat saya. Mungkin hasilnya tidak akan terlalu mengecewakanmu. Tidak ada yang tahu kekuatan Yang Chen lebih baik dari dia. Yang Chen tidak lulus penilaian hanya akan menjadi lelucon besar. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Yang Chen berada di belakang Yang Wu adalah sedikit nasib buruk bagi Yang Wu. Tuan yang ke-8 tahu bahwa bersikeras tidak ada gunanya pada saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, baiklah, biarkan generasi muda menentukan nasibnya sendiri. Petik 2. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Tidak ada gunanya ikut campur lebih jauh.
Tentu saja, dia telah memutuskan bahwa meskipun Yang Chen dikeluarkan dari pendaftaran rumah tangga, dia akan menemukan cara untuk membawanya kembali. Dia tidak akan pernah menyerah pada seorang jenius alkimia. Yang Jinhe melambaikan tangannya, lanjutkan penilaian. Yang Chen, sebaiknya kamu menyerah saja kali ini, haha. Bahkan Penatua yang tidak dapat melindungimu. Apa gunanya berpura-pura menjadi kuat? Yang Heng mencibir. Yang Chen bahkan tidak melirik Yang Heng dan melangkah maju. Batu besar seberat 100 jin. Yang Chen bahkan tidak meliriknya dan langsung mengabaikannya. Selanjutnya, batu besar seberat 200 jin dan batu besar seberat 300 jin. Yang Chen bertindak seolah-olah mereka tidak ada dan bergerak lurus ke depan. Bukankah dia melakukan hal yang sama seperti Yang Wu, langsung menuju batu 1000 jin? Hal ini mengejutkan banyak orang. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen? Entahlah, mungkin otaknya jadi rusak karena didorong terlalu keras. Yang Chen selalu suka menarik perhatian. Sepertinya setiap kali dia berperan sebagai badut, kehadirannya semakin meningkat. Aku ingin tahu situasi memalukan seperti apa yang akan dia ciptakan kali ini. Di mata semua orang, Yang Wu memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu, tetapi ketika Yang Chen melakukannya, itu dianggap sok. Orang tak berguna yang terkenal itu langsung menuju ke batu besar seberat 1000 jin. Bukankah itu hanya sebuah sandiwara? Haha, sepertinya Yang Chen tidak berencana untuk berhenti menimbulkan masalah di dalam upacara kedewasaan klan Yang. Memalukan sekali. Masih berpura-pura saat ini. Bisakah dia memindahkan batu 1000 jin? Aku ragu dia bisa mengangkat 100 jin. Kamu benar, Yang Chen ini bahkan belum mencapai alam pemurnian tubuh lapisan pertama, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat 100 jin batu raksasa? Mendengar diskusi orang-orang ini, yang paling marah tidak diragukan lagi adalah Yang Kaidi, yang berada di antara kerumunan. Yang Kaldel Rames 1Y melindungi Yang Knen, tidak mengizinkan siapapun untuk melarangnya sedikit pun. Jika hanya satu atau dua orang yang bergosip, dia mungkin akan mengabaikannya, tetapi orang-orang ini kecanduan dengan komentar sinis mereka. Dia tidak tahan lagi dengan serangan pribadi terhadap kakaknya. Yang Kaidi mengepalkan tangannya dan berteriak, diam kalian semua. Dengan budidaya seni bela diri Yang Kaidi, teriakan kemarahannya seperti guntur di hari yang cerah, memekakkan telinga bagi orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat takut banyak orang, dan beberapa bahkan terkejut, apa yang terjadi. Itu Yang Kaidi, jenius nomor 1 di antara generasi perempuan. Keluarga Yang. Petik 2. Apakah wanita seganas ini punya kehalusan? Dia saudara perempuan Yang Chen, berani menyebutnya galak. Kamu mau mati. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan serigala berambut hitam dari keluarga Sun? Ups, Yang Kaidi ini terkenal terlalu protektif, sebaiknya kita tidak membicarakan Yang Chen lagi. Dengan temperamennya, dia bisa melakukan apa saja. Ketakutan yang tidak masuk akal terhadap yang berani, ketakutan yang berani terhadap yang tidak kenal takut. Yang Kaidi berani dan tidak takut. Siapa yang berani memprovokasi dia? Dengan raungan Yang Kaidi, semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menuding Yang Chen, dan semua orang bersikap baik. Yang Kaidi menyilangkan tangannya, melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, "Sister sekalian, dukung saya." Tanpa disadari, lebih dari selusin gadis asing berdiri di samping Yang Kaidi. Semuanya ditarik olehnya untuk menyemangati Yang Chen. Sama sekali tidak aneh. Yang Kaidi mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia cukup populer. Selain itu, dengan bakatnya yang luar biasa, dia tentu saja memiliki banyak teman dekat. Tidak hanya dia punya banyak teman, tapi dia juga punya daya tarik yang kuat. Dengan seruannya, lebih dari selusin orang berkumpul di upacara kedewasaan keluarga Yang. Di bawah komando Yang Kaidi, gadis-gadis ini mulai bersorak dengan keras. Pergilah Yang Chen! Pergilah Yang Chen! Yang Kaidi juga berteriak sekuat tenaga di tengah kerumunan, sayang, lakukan yang terbaik, kakak ada di sini. Sister Kaidi, apa sebenarnya budidaya seni bela diri Yang Chen? Jika kita terus bersorak dan dia bahkan tidak bisa mengangkat 300 jin, bukankah kita akan malu? Aku tidak tahu apa itu seni bela diri kakakku. Yang Kaidi memikirkannya, dan dia benar-benar tidak mengetahui budidaya seni bela diri kakaknya saat ini. Dengan Yang Kaidi dan saudara perempuannya bersorak keras, Yang Chen tentu saja tidak bisa tidak mendengarkan mereka.
Bukan hanya dia, tapi mungkin seluruh lapangan latihan bisa mendengar sorakan orang-orang ini dengan jelas. Hal ini meninggalkan dia dengan senyum masam di wajahnya. Lalu, dia memusatkan pandangannya pada batu berat di sampingnya. 1200 jin, dan akhirnya, dia berhenti di sini. Target Yang Chen juga adalah batu 1200 jin. Mari kita mulai dengan batu 1200 jin ini. Yang Chen menggosok tangannya dan mempersiapkan diri. Padahal, dengan tingkat kekuatannya, ia mampu mengangkat 1300 jin batu. Sebulan yang lalu, budidaya seni bela dirinya telah menembus alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Mengangkat 1300 jin batu tidak menjadi masalah. Namun, mencapai alam pemurnian tubuh tingkat kelima terlalu mengejutkan. Setelah beberapa pemikiran, dia mengunci targetnya pada batu 1200 jin ini, hanya menunjukkan budidaya alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Namun, pemikiran ini pun cukup mengejutkan para penonton. Apa yang coba dilakukan anak ini? Kepala keluarga Yang Jinhe, mengerutkan kening. Awalnya saya berencana menambahkan lebih banyak pembaruan hari ini, tetapi karena besok adalah malam tahun baru, saya akan memperbarui lebih banyak lagi besok. Minimal 5 lagi, jangan dikira kurang di periode buku baru, simpanan saya tidak banyak. Jangan sampai ketinggalan ya semuanya.